Halo Sobat Movie, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film tentang biografi, drama, dan olahraga yang berjudul The Hurricane. Dan juga, film ini dibintangi oleh aktor favorit saya, yaitu Denzel Washington. Film ini diangkat dari kisah nyata menceritakan sosok Rubin yang dituduh telah membunuh seorang kulit putih di dalam bar. Hal itu membuat Rubin mendekam di penjara selama seumur hidup. Tetapi, pada saat di dalam sel, ia kemudian membuat sebuah buku tentang perjalanan hidupnya selama ia di penjara. Penasaran dengan alur ceritanya? Simak sampai habis ya sobat, dan saatnya saya ucapkan selamat menyaksikan. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah pertandingan tinju pada tahun 1963. Di mana orang itu bernama Rubin Hurricane Carter. Ia seorang petinju kelas menengah yang belum pernah terkalahkan. Ia kemudian bertarung melawan Emil Griffin, dan sudah pasti pertandingan pun dimenangkan oleh Rubin. Di tempat lain, kita kemudian menuju ke dalam penjara yang di dalamnya ternyata Rubin berada di sana. Ia kemudian sedang berbicara kepada Jimmy, yaitu petugas sipir penjara, karena ia tak mau selnya dipindahkan ke tempat lain. Dan Rubin pun berkata jika ia bukan pelaku pembunuhan yang mengakibatkan 3 orang tewas akibat tertembak. Pasti kalian bertanya-tanya kan, kenapa ia bisa dipenjara? Oke, kita lanjut. Pada tahun 1966, di sebuah bar sedang kedatangan seorang misterius dengan memegang senjata api. Tanpa basa-basi, 2 orang misterius itu langsung menembak ke arah 3 orang yang berada di dalam bar. Kemudian, 2 orang itu pergi dengan menggunakan mobil sedan berwarna putih. Saat 2 orang misterius itu pergi, saksi mata yang bernama Bello melihat ketika pelaku hendak pergi meninggalkan bar tersebut. Kemudian, kita akan diperlihatkan saat Rubin dan rekannya yang bernama John Artis mengendarai mobil, tiba-tiba polisi langsung memberhentikannya. Rupanya, polisi itu mengenali Rubin dan bilang jika mereka sedang mencari orang negro yang memakai mobil sedan putih. Theo adalah seorang anggota polisi menganggap jika Rubin bukanlah pelaku dari pembunuhan itu. Entah bagaimana, akhirnya Rubin dan John Artis diajak mengunjungi rumah sakit tempat di mana korban tertembak tadi dirawat. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan korban yang kritis, dan polisi itu bilang apakah ini orang yang menembak tadi. Namun, korban itu memberikan isyarat jika Rubin dan temannya bukanlah pelaku dari penembakan tersebut. Kemudian, datanglah seorang detektif yang bernama Della Pesca di hadapan Rubin, dan Rubin pun langsung berbicara kata-kata kasar kepadanya. Dan detektif Della Pesca bersikeras akan memenjarakan Rubin secepatnya. Rupanya, saat Rubin masih remaja, ia pernah terlibat kasus hukum karena pada suatu ketika ia dan temannya sedang berada di pinggir sungai. Dan tiba-tiba, mereka kedatangan sosok pria tua baya tengah memperlihatkan sesuatu, yaitu jam tangan emasnya kepada Doniku. Karena gelagatnya dianggap sebagai pedofil, Rubin pun berusaha untuk meneriaki pria tua itu untuk segera pergi dari sana. Ketika sedang mengobrol, Rubin pun melempari botol kaca kepada orang tua itu hingga terjatuh. Saat temannya sudah lari, Rubin yang berada jauh dari temannya seketika ditangkap oleh pria parubaya tersebut. Dan tiba-tiba, Rubin mengambil pisau di saku pakaiannya dan langsung menusuk pria tua itu berkali-kali. Dan Rubin pun seketika langsung meninggalkan tempat tersebut. Beberapa hari kemudian, Rubin berhasil ditangkap oleh kepolisian setempat untuk memberikan keterangan tentang penusukannya yang dilakukan minggu kemarin. Saat ia sedang diinterogasi, disinilah awal pertemuan Rubin dan detektif Della Pesca. Yang di scene awal tadi, kita sudah simak mengapa ia ingin segera memasukkan Rubin ke dalam penjara. Ternyata, detektif Della Pesca memiliki dendam pribadi dengan orang kulit hitam. Saat sedang diinterogasi, Rubin tidak berbicara sedikit pun. Walaupun keterangan yang diberikan detektif Della Pesca jauh dari kata kebenaran. Ia menuduh Rubin jika ia ingin mengambil jam tangan emas pria tersebut dan pria itu tidak mau. Dan Rubin pun langsung menusuknya. Rupanya pria tua parubaya itu adalah seorang tokoh masyarakat penting di daerah tersebut.
Singkatnya, Rubin akhirnya dijebloskan ke dalam penjara dan akan keluar pada saat umurnya 21 tahun. Kembali ke Rubin, setelah 8 tahun berada di dalam penjara, akhirnya ia berhasil kabur. Kemudian, ia langsung mendaftar sebagai anggota Angkatan Udara. Ketika sedang berada di bar, ia berkenalan dengan wanita yang bernama Mai Thelma, yang nanti ia akan menjadi istri dari Rubin. Ketika sedang berada di rumahnya, tiba-tiba polisi pun datang dan kemudian kembali menangkap Rubin. Setelah berada di dalam penjara, Rubin memutuskan untuk meninggalkan hal-hal buruk di dalam penjara dan fokus untuk berlatih tinju secara giat serta membaca buku untuk memperluas pengetahuannya. Singkatnya, pada tanggal 21 September 1961, Rubin akhirnya dibebaskan dan berjanji untuk tidak akan masuk ke penjara lagi. Karena hampir separuh umurnya ia mendekam di dalam jeruji besi. Setelah keluar dari penjara, Rubin kembali bertanding ke ring tinju untuk mempertahankan gelar juara dunianya. Scenes beralih ke negara Kanada, kita diperlihatkan dengan pria kulit hitam yang bernama Lesra, dan ketiga temannya yang bernama Sam, Terry, dan Lisa. Sedikit cerita, Lesra ini adalah seorang yang cerdas, tetapi ia tidak bisa membaca dan menulis. Ia terlahir dari keluarga yang miskin di Toronto. Awalnya, ayahnya menolak Lesra untuk kuliah dan berteman dengan ketiga temannya yang berkulit putih. Singkatnya, Lesra, Sam, dan Terry menuju tempat penjualan buku bekas. Kemudian, Lesra membeli sebuah buku biografi yang bernama The Rubin Hurricane Carter. Ternyata, buku itu mengisahkan tentang Rubin yang dipenjara seumur hidup. Lesra dan temannya bermaksud untuk mengeluarkan Rubin dari penjara itu. Lesra akan menjelaskan perjalanan hidup Rubin lewat buku yang ditulisnya di dalam penjara. Di scenes ini akan memperjelas dengan scenes awal di mana kita akan diperlihatkan Rubin sedang berada di bar dan ingin beranjak pulang. Tiba-tiba, di pertengahan jalan, Rubin dan temannya kemudian diberhentikan oleh polisi dan mengajak mereka ke salah satu bar yang sudah terjadi penembakan. Saat Rubin memasuki bar tersebut, ia langsung melihat Bello yang ada di depannya. Bello yang sedang mengobrol dengan anggota polisi, kemudian polisi itu bertanya apakah orang itu adalah pelakunya. Bello menjawab jika Rubin bukan pelaku penembakan tersebut. Mendengar hal itu, De La Pesca kemudian memanggil Bello dan Bradley, yaitu temannya, untuk memberikan kesaksian palsunya, sehingga Rubinlah yang melakukan penembakan itu. Jika Bello tidak menuruti kemauannya, ia akan menghadapi masalah besar, karena kesaksian Bello direkam dengan menggunakan alat perekam. Akhirnya, ia menuruti keinginan detektif De La Pesca. Singkatnya, Rubin dan John Artis dinyatakan bersalah atas tuduhannya dan dijatuhi hukuman seumur hidup di dalam penjara. Scene berpindah kepada Lesra yang dimana ia mengajak seluruh temannya untuk membebaskan Rubin di dalam penjara. Namun Sam dan Terry bingung bagaimana cara membebaskannya. Kemudian, Lesra mengirimkan surat kepada Rubin yang menyatakan jika ia sangat terkesan dengan buku yang ditulisnya. Singkatnya, mereka berdua saling balas-membalas surat yang pada akhirnya Lesra diizinkan untuk pertama kali menemui Rubin di dalam penjara. Di sana, ia disambut hangat oleh Rubin dan terkesan kepada Lesra karena ia datang sendirian. Mereka pun berbincang mengenai banyak hal, yaitu tentang teman Lesra yang seorang kulit putih. Ia pun bercerita jika temannya bekerja sebagai desainer rumah. Dan Rubin menjelaskan dengan menulis kita bukan sekedar hanya bercerita, tetapi menulis adalah senjata yang jauh lebih kuat dibandingkan kepalan tangan. Singkatnya, Lesra, Sam, Terry, dan Lisa bersama-sama mengunjungi Rubin di dalam penjara. Kemudian mereka membahas tentang perkembangan banding atas kasus yang dihadapi oleh Rubin. Ternyata, mereka bermaksud untuk menyelidiki kasus Rubin sehingga ia bisa terbebas dari hukuman seumur hidupnya.
dan menyatakan jika Rubin bukanlah pelaku atas penembakan itu. Rubin sudah 16 tahun berada di dalam penjara dan kasusnya selalu ditolak untuk melakukan banding. Sejak pertemuan itu, hubungan mereka semakin hari semakin akrab. Sampai suatu ketika, Rubin memberitahu Lesra lewat telepon jika permohonan bandingnya ditolak oleh pengadilan. Kemudian, Rubin yang emosi mengirimkan surat kepada Lesra yang berisi kalau mereka jangan mengirimkan lagi surat kepadanya, dan juga jangan menjenguk Rubin lagi di dalam penjara. Di tempat lain, Lesra, Sam, Terry, dan Lisa mendatangi kantor pengacara Rubin untuk meminta salinan atas kasus hukumnya Rubin. Mereka bermaksud untuk membantu menyelesaikan kasus pembunuhannya dengan menggunakan cara apapun. Pengacara Rubin bilang kalau ia sudah banyak didatangi oleh orang terkenal untuk menyelesaikan kasus Rubin. Tetapi semua orang itu tidak dapat bertahan lama dan selalu diancam oleh detektif De La Pesca setiap ingin ikut campur dengan kasus ini. Kemudian mereka berempat mendatangi Rubin dan bilang jika mereka sudah mendatangi pengacaranya dan membawa dokumen sebanyak 10 ton ke apartemennya. Rubin pun berkata kalau mereka harus berhati-hati untuk menangani kasusnya karena banyak orang penting yang mendalangi atas kasus yang dihadapi Rubin. Rubin kemudian menjelaskan kepada mereka jika polisi memberikan penjelasan kejadiannya pada pukul 2.45 dini hari atau setelah saat penembakan terjadi. Kemudian, Rubin menjelaskan tentang saksi yang bernama Bello. Ternyata, ia berencana untuk merampok bar tersebut. Dan saksi berikutnya yang bernama Patty Valentine, yang melihat mobil pergi dari atas apartemennya, dan juga ia melihat lampu belakang mobil tersebut. Dan satu lagi, saksi yang bernama Avery Cockerham, yang namanya ada di laporan polisi, tetapi ia tidak memberikan kesaksian karena ia pindah kota dan tak ada yang bisa menemuinya. Kemudian mereka bertiga mulai mencocokkan keterangan saksi yang ada di dokumen tersebut. Mereka melihat banyak sekali kejanggalan dari kesaksian kasus Rubin. Dari mulai kesaksian Patty Valentine yang mengatakan pada sidang pertamanya jika lampu mobil si penembak tidak menyala seluruhnya. Ketika kesaksian berikutnya, Patty Valentine mengatakan jika lampu mobil belakang si penembak hidup seluruhnya. Di tempat lain, mereka kemudian mendatangi kediaman Avery Cockerham. Ternyata, Avery Cockerham sudah meninggal dunia tepat sebelum persidangan Rubin. Ia juga sudah bilang kepada polisi jika Rubin bukanlah pelaku dari penembakan tersebut. Tetapi, lagi-lagi, detektif De La Pesca merekayasa atas kesaksian yang diberikan oleh Avery Cockerham. Ketika Lisa menemui Rubin di dalam penjara, Rubin memberikan fakta baru seseorang yang bernama Barbery. Dia adalah seorang penyidik swasta. Jaksa meminta jasanya untuk persidangan kedua. Tetapi dia berhenti dan menuangkan bukti-bukti di dalam buku pembunuhan dan foto-foto di tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, malamnya mereka mendatangi rumah Barbery. Ternyata, Barbery sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Kemudian, Lesra, Sam, Terry, dan Lisa langsung mencari buku tersebut di gudang. Singkatnya, mereka menemukan buku itu dan langsung dibawa ke hadapan Rubin. Dari sini, mereka menemukan bukti baru bahwa James Wall telah melaporkan kepada pihak kepolisian pada pukul 2:28 dini hari tentang penembakan. Tetapi, pada laporan polisi, jam diubah menjadi 2:45 dini hari. Padahal, pada saat waktu 2:28 dini hari, Rubin dan John Artis masih berada di Barnett Spot. Dan itu akan menjadi bukti kuat di dalam persidangan banding nanti. Pada tanggal 8 November 1985, tibalah sidang banding Rubin di pengadilan New Jersey. Miron, pengacara Rubin, membeberkan bukti baru dan menjelaskan jika selama ini kasus Rubin dibuat berdasarkan kepalsuan yang mengakibatkan dan memperlihatkan kebobrokan polisi dan kejaksaan. Kemudian, hakim memberikan 2 pilihan. Yang pertama, hakim kembalikan kasus ini ke pengadilan tinggi dan Rubin bisa menghadirkan bukti baru, atau yang kedua, jika bersikeras untuk melanjutkan persidangan, harus memberikan bukti yang valid. Jika tidak, sidang ini akan dianggap tidak ada selamanya.
Rubin akhirnya memilih untuk melanjutkan persidangan dan menjelaskan kembali kejadian-kejadian yang sebenarnya dialami oleh Rubin Carter. Pengacara menjelaskan kalau kasus ini sudah direkayasa dari awal, karena selama ini tidak ada bukti yang valid dan juga tidak ada saksi yang valid. Itu hanyalah tuduhan berbau rasis yang diarahkan oleh polisi dan jaksa untuk memenjarakan si Rubin Carter. Di ending film, tibalah sidang kedua, yaitu hakim akan membacakan keputusan atas sidang yang pertama. Hakim menyadari jika selama ini tuduhan yang diberikan kepada Rubin Carter adalah berdasarkan masalah rasisme. Dan Rubin Carter pun dibebaskan dari penjara. Tamat. Ending yang luar biasa. Itulah sobat film The Hurricane yang menceritakan biografi dari petinju legendaris Amerika yang bernama Rubin Carter. Semoga kalian terhibur ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan di video saya selanjutnya ya. Bye sobat.